18:3, sebagian bijak mengatakan bahwa tiada satupun perbuatan yang sempurna. Ada saja titik-titik ketidaksempurnaan, noda kejahatan dan dosa kekhilafan di balik setiap perbuatan. Oleh karenanya, pelepasan sempurna adalah bebas dari segala perbuatan. Namun ada juga yang menyatakan bahwa persembahan, berderma, dan laku spiritual tidak mesti dilepaskan. Banyak orang-orang menjadi petapa, mereka nggak mau berbuat sesuatu. Pergi kemanapun juga. Di antara kita juga banyak, kalian juga pasti pernah melihat ya. Seolah-olah kalau dia sudah menjadi orang suci harus dilayani. Ya. Kita semua harus melayani dia. Ini tidak dibenarkan oleh Krishna. Tidak berbuat sesuatu, tidak mau ini, tidak mau itu. Tapi kalau mengadakan suatu pemujaan, dikasih amplop, dia timbang amplopnya. Tebal atau tipis. Konon katanya tidak mau berbuat sesuatu, saya sudah lepas dari keduniawian, tidak boleh ada rekening di bank. Banyak, dari semua tradisi. Tidak boleh ada rekening, tidak boleh ada ini, tidak boleh ada itu. Ada orang suci di Amerika Serikat, punya 2 pesawat, jet pribadi. Ditanya, kenapa kamu punya 2 pesawat? Kamu katanya sudah tidak terlibat dalam keduniawian. Oh, bukan milik saya. Terus milik siapa? Milik orang-orang, para devotee saya, orang-orang yang percaya pada saya. Ditelusuri, yang satu milik menantunya, satu milik anaknya. Dari mana uangnya? Dari mana uangnya? Nah, hal-hal seperti ini. Krishna mengatakan ada yang beranggapan bahwa kita kalau sudah mencapai tingkat itu nggak usah berbuat apa-apa. Menarik diri, sembahyang aja 24 jam sehari. Tapi ada yang juga mengatakan tidak demikian. Ada hal-hal baik, di antara lain adalah berdharma, persembahan, laku spiritual tidak mesti dilepaskan. Saya ketemu dengan seorang konon suci, datang ke ashram kita di Sunter beberapa puluh tahun yang lalu. Dan begitu datang, di situ ada pratima Dewi Kali. Dia merasa kesurupan, kerawan. Dewi Kali datang, lidah dia keluarkan. Okay. Dia membacahi semua orang, kamu begini, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Ada yang ketakutan, ada yang nangis, ada yang histeris pokoknya. Ada 100 orang lebih di ashram, di center kita di Sunter waktu itu. Ada yang nangis, ada yang berjungkir balik, macam-macam. Center kita menjadi satu sirkus. Untuk 2 jam kurang lebih. Setelah semuanya itu berlalu, dan dia tidak mau terima uang, tidak mau apa. Kalau ada yang mau kasih uang, tuh kasih sama satu orang dia bawa. Asistennya. Kasih sama asisten, dia mau pegang uang. Tapi asisten boleh. Kalau masuk neraka asisten. Apa yang terjadi? Setelah kesurupan ini semuanya berlalu, dia masuk ke kamar mandi. Di kamar mandi zaman dulu masih ada kuncinya itu yang bulat tuh loh. Ya, itu suka gampang rusak tuh. Dia masuk kamar mandi, dia lock, dia nggak bisa buka lagi. Dia teriak-teriak dari kamar mandi, center kita di sini, kamar mandinya di situ. Dan ada 100 orang lebih lagi ngomong, lagi ngobrol. Ada yang masih kesurupan, ya nggak ada yang dengar. Nggak ada yang dengar. Sampai dia gedor-gedor pintu juga nggak mau patah, nggak tahu pintunya waktu itu lagi kesurupan juga mungkin. Padahal pintu itu seharusnya sudah pecah, sudah patah, sudah rusak pintu. Tapi nggak rusak-rusak juga. Kamu ada nggak waktu itu? Belum lahir kamu ya? Ini tahun awal 90-an berarti ya. Sebelum kamu masuk ke ashram.
Akhirnya ada yang dengar, pergi, dan dia dari dalam puterin terus tuh, gedor, puterin terus. Kita bilang, please tolong kamu berhenti dulu, kita mau usahakan dari luar. Ketakutan, begitu ketakutan, saya pikir kenapa dia tidak sembahyang kepada Dewi Kali. Tadi Dewi Kali baru mendatangi badannya, kenapa sekarang dia tidak sembahyang kepada Dewi Kali untuk mengeluarkan dia dari pintu yang tertutup itu? Ya. Banyak orang merasa kesurupan. Tadi juga saya dikirimi satu klip luar biasa, lidahnya keluar begitu. Cuma butuh sedikit practice. Tiap hari keluarkan lidah. Di dalam yoga itu ada latihan namanya Singa Mudra. Kalau kita suka sakit-sakitan di tenggorokan, latihannya itu. Tiap pagi 3 kali. 3 kali. Seperti singa. Pernah belajar? Ha! 3 kali setiap hari, tapi tolong sebelumnya mulut dibersihkan dulu. Biar nggak bau. Setiap hari 3 kali, kira-kira dalam 3 bulan lidah kita akan memanjang tuh. Akan memanjang dengan sendirinya. Lidah ini kan seelastis juga. Ditarik setiap hari pun dia akan memanjang pelan-pelan. Walaupun bentuknya terus berubah. Bisa berubah bentuk. Bisa berubah bentuk. Nah, hal-hal seperti ini bukan spiritual. Bukan spiritual. Persembahan berdharma, laku spiritual tidak mesti dilepaskan. Jadi laku spiritual itu jangan diterjemahkan sebagai kesurupan. Kalau kesurupan itu sudah spiritual, bukan. Itu seperti tual. Nggak tahu maksudnya tual apa ya. Seperti tual, bukan spiritual. Banyak orang-orang kesurupan, coba tanya sesuatu tentang dirinya. Sebelum dia bacain orang lain, tanya sesuatu tentang dirinya. Dia juga nggak bisa menjawab. Tidak bisa menjawab. Saya menyayangkan sekali ini bukan Sanatana Dharma. Kesurupan ini adalah performance, show business. Untuk mencari uang boleh kalau nggak ada upaya lain lagi, pengangguran mau cari uang, ya oke, silahkan kesurupan. Tapi nanti ada karmanya. Nggak bisa lepas dari karma. Laku spiritual yang dimaksudkan adalah melayani sesama. Seperti moto di luar tuh. Setiap kali masuk, baca. Walaupun sudah baca, baca lagi. Layanilah Tuhan dengan melayani kemanusiaan dan masyarakat. Itulah spiritualitas.